Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga terdapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana masih kita harapkan sahabat beliau dari kemudian kelak. Yang saya hormati Bapak dosen saya, dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah ilmu filsafat, saya atas nama Saiful Arif, dan tentunya saya hormati Bapak Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo, MSc, PhD. Hari ini saya akan memberikan tugas, Pak, dan di sini saya sesuai dengan arahan dari Pak Gunadi terkait untuk mempresentasikan filosof-filosof yang tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang, di sini saya mengambil tokoh filsafat Muslim Islam dan yang bernama Al-Kindi. Beliau adalah filosof Muslim dan pemikiran tentang filsafat ketuhanan. Al-Kindi adalah filosof pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Ia meluruskan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid, yang mana mereka adalah murid-murid beliau yang mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Kedua, memandang agama sebagai ilmu ilahiyah dan menempatkannya di atas filsafat. Al-Kindi berasal dari suku Qais di Kaidah, Yaman. Lahirlah Abu Yusuf Yakub Ishaq al-Sabah bin Imran bin Ismail bin Asyad dan Qais dan bin Qais al-Kindi. Ia lahir di Kufah tahun 185 Hijriah. Ayahnya adalah Ishaq Ash-Sabah, seorang gubernur Kufah pada masa pemerintah Al-Mahdi dan Harun al-Rashid Ibn Nasril Ali. Al-Kindi hidup pada masa kemasan kekuasaan Bani Abbas pada masa pemerintahan Harun al-Rashid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Rashid mendirikan akademi atau lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut Bait al-Hikmah, Balai Ilmu Pengetahuan. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah. Kemudian melanjutkan ke Baghdad, ia mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, astronomi, dan disinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan kesusastraan dan kebudayaan Yunani dan Syria kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa. Riwayat ini kita ambil dari Al-Mustafa 97 halaman 100. Selanjutnya hasil karya dan pemikirannya yaitu karya ilmiah Al-Kindi dalam bidang filsafat. Karang Al-Kindi diterbitkan oleh Prof. Abu Ridah tahun 1950 dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falasifah, berisi 29 makalah, dan oleh Profesor Ahmad Fuad Al-Ahwani dengan judul Fi Al-Kitab Al-Kindi ila Mu'tasim Billah Falsafah Al-Ula. Dari karang-karangannya diketahui bahwa Al-Kindi adalah penganut aliran ekleksitas dalam metafisika dan kosmologi. Ia mengambil pendapat Aristoteles dalam psikologi, ia mengambil pendapat Plato. Riwayat dari kita dari buku Al-Mustafa 97 halaman 102. Nah, karya-karyanya ini yang sangat fenomenal yang menjadi rujukan dari beberapa filsafat Muslim lainnya, yaitu pertama tentang metafisika adalah hakikat Tuhan. Selanjutnya dikembangkan. Selanjutnya adalah bukti-bukti wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan, barunya alam, keragaman dan kesatuan, dan pengendalian alam, dan masih banyak lagi. Di sini saya mengutip hanya 6 saja, di mana 6 ini juga sudah menggambarkan betapa pemikirannya sangat luar biasa, bisa jadi rujukan kita dalam memahami ilmu filsafat, dan tentunya berbarengan dengan pemahaman ilmu keislaman kita, yang mana nanti itu secara akidah kita akan makin lebih kuat. Nah, hakikat Tuhan ini yang pertama yang menjadi pemikiran dari filosof Al-Kindi adalah
persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan berakhirnya benda-benda alam. Nah, di sini pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Nah, di sini membenarkan bahwasanya wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada, ia selalu mustahil tidak ada, ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, dan tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Nah, pemahaman ini menjadi dasar bagi filosof Muslim lainnya, di mana di sini Al-Kindi menjelaskan bagaimana wujud yang hak, yang benar itu adalah seperti itu. Nah, selanjutnya bukti-bukti wujud Tuhan itu dijelaskan oleh Al-Kindi adalah untuk membuktikan wujud Tuhan itu ia menggunakan 3 jalan, yaitu pertama adalah barunya alam, yang nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya keanekaragaman dalam wujud dan kerapian alam. Nah, di sini nanti kita akan pahami bagaimana nanti wujud Allah itu adalah seperti yang akan kita jabarkan berikutnya. Nah, sebelum kita membahas wujud Allah tadi, atau kita paham dulu sifat-sifat Tuhan, yaitu ia bukan benda, bukan form atau bentuk sahra, tidak mempunyai kualitas, tidak berhubungan dengan yang lain, infah, misalnya sebagai ayah atau anak, tidak bisa disifati dengan apa yang ada dalam pikiran, bukan genus, bukan diferensia, false, bukan properium kasah, bukan accident, aradal, tidak bertubuh, tidak bergerak karenanya, maka Tuhan adalah keesaan belaka dan tidak ada lain kecuali keesaan itu semata. Itu sifat Allah. Dan selanjutnya secara deskripsi di sini bisa dijelaskan bahwasanya Tuhan adalah sebab pertama atau first cause, di mana wujudnya bukan karena sebab yang lain. Ia adalah zat yang menciptakan tetapi bukan diciptakan. Menciptakan segala sesuatu dari tiada, ia adalah zat yang menyempurnakan tetapi bukan disempurnakan. Dalam kitab Fi'al Falsafah Al-Ula dan juga dalam kitab Fi Wahdaniyati Lahil wa Tanaffi Jirmil, Alam Al-Kindi telah membahas tentang adanya Allah. Sifat dan zatnya. Sebagai orang yang dijuluki filosof Arab pertama dalam dunia Islam, Al-Kindi telah mengumpulkan sejumlah dalil tentang adanya Allah yang umumnya didasarkan pada pengamatan empiris terhadap kenyataan-kenyataan indrawi. Dan ini pada hakikatnya sejalan dengan tuntunan Al-Quran yang dalam berbagai ayatnya telah menghimbau manusia untuk mengamati, memperhatikan, dan memikirkan segala kenyataan di sekelilingnya dan juga dalam dirinya. Nah, di sini pada poin 4 ini tadi dalil tentang barunya alam. Dalil ini menurut Al-Kindi bahwa segala sesuatu dalam alam ini dengan sendirinya ada yang mendahului. Dengan demikian alam ini ada sebab bagi adanya. Hal ini berarti alam ini ada permulaannya, baik dari segi gerak maupun dari segi zaman. Dari segi gerak karena gerak pada wataknya, mengikuti jisim karena tidak mungkin adanya gerak jika tidak ada jisim yang bergerak. Dengan demikian gerak juga baru dan ada titik awalnya. Sedangkan dari segi zaman, karena zaman adalah ukuran gerak dan juga baru gerak, seperti gerak, jadi jisim, gerak, dan zaman tidak dapat saling mendahului dalam wujud dan semuanya itu ada secara bersamaan. Ini berarti alam ini baru dan karena itu ada penciptanya. Nah, selanjutnya pemahaman pemikiran terkait dengan pengendalian alam. Adanya pengaturan pengendalian yang terdapat dalam alam ini sebagai gejala dan bukti atas kepastian adanya pengatur dan pengendali Tuhan. Selain dalil-dalil di atas, Al-Kindi berpendapat bahwa alam itu temporal, sementara dan berkomposisi yang karenanya ia membutuhkan pencipta yang menciptakannya, yang esa, yang hak adalah yang pertama, yang menahan segala yang diciptakan sehingga sesuatu yang tidak mendapat pertahanan dan kekuatannya pasti akan hancur. Nah, secara kesimpulan di sini saya bisa menyampaikan bahwasanya konklusi pertama ya di sini adapun tentang hakikat Allah, Al-Kindi menjelaskan bahwa Allah wujud yang hak, ya, al-inayah al-haqqah, yang tidak ada ketiadaan selama-lamanya, yang senantiasa dan akan selalu demikian Allah wujud apapun. Wujudnya tak berakhir dan tak ada wujud sesuatu tanpa wujudnya. Dalam masalah sifat Allah, Al-Kindi memandang keesaan itu suatu sifat Allah yang khas. Jadi Allah adalah esa dalam bilangan dan esa dalam zat. Nah, untuk membuktikan wujud Allah tadi, Al-Kindi berpijak adanya gerak, keanekaan, dan keteraturan alam sebagaimana argumentasi yang sering dikemukakan oleh filosof Yunani. Sehubungan dengan gerak Allah tadi, Al-Kindi mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban dalam ungkapan berikut, mungkinkah sesuatu menjadi sebab adanya sendiri
atau hal-hal itu tidak mungkin? Jawabannya yang demikian itu tidak mungkin. Dengan demikian, alam ini adalah baru, ada permulaan dalam waktu, demikian pula akhirnya. Oleh karenanya, alam ini harus ada yang menciptakannya dari segi filsafat. Argumen Al-Kindi itu sesuai dengan argumen Aristoteles tentang klausa prima, dan penggerak pertama adalah penggerak yang tidak bergerak. Dan konklusi kelompok kedua adalah alam berubah-ubah. Semua yang berubah adalah baru, karena alam adalah baru. Maka alam adalah ciptaan yang mengharuskan adanya penciptanya, yang mencipta dari tiada atau creatio ex nihilo. Nah, tentang dalil keanekaan alam wujud, Al-Kindi mengatakan bahwa tidak mungkin keanekaan alam wujud ini tanpa adanya kesatuan. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin adanya kesatuan tanpa keanekaan alam indrawi atau yang dapat dipandang sebagai indrawi. Karena dalam wujud yang mempunyai persamaan keanekaan keberagaman dan kesatuan keseragaman, maka sudah pasti hal ini terjadi karena ada sebab, bukan karena kebetulan. Dan sebab ini bukan alam wujud yang mempunyai persamaan dan keseragaman itu sendiri. Jika tidak demikian, akan terjadi sebab akibat yang tidak berkesudahan. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Oleh karenanya, sebab itu di luar wujud itu sendiri, eksistensinya lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih dulu adanya. Sebab ini tidak lain adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai dalil keteraturan alam sebagai wujud adanya Tuhan, Al-Kindi mengatakan bahwa keteraturan alam indriawi tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya zat yang tidak terlihat. Dan zat yang tidak terlihat itu tidak mungkin diketahui adanya kecuali dengan adanya keteraturan dan bekas-bekas menunjukkan adanya Allah dan terdapat dalam alam ini. Argumen demikian ini disebut argumen teleologik yang pernah digunakan Aristoteles, tapi juga bisa diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran, Hasan 1980 halaman 4 dan 5. Demikianlah penyajian saya terkait dengan pemikiran daripada filosof Al-Kindi. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Pak Gunadi, terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan tentunya keilmuan yang saya bawa ini sangat sempit dan sangat kecil sekali artinya, namun mohon bimbingan dari Pak Gunadi agar bisa melengkapi daripada pemahaman-pemahaman ilmu filsafat yang mata kuliah yang Bapak ampuh. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.